Baik, di sini saya akan membahas terkait efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan fenomena alam ketika gas-gas tertentu di atmosfer menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan oleh bumi. Efek rumah kaca alami sebenarnya penting digunakan untuk bumi untuk menjaga suhu di bumi agar tetap stabil dan mendukung aspek kehidupan. Namun kegiatan pembakaran bahan bakar fosil, adanya deforestasi, dan adanya industrialisasi menyebabkan konsentrasi gas-gas efek rumah kaca itu meningkat yang menyebabkan suhu bumi pun ikut meningkat dan adanya pemanasan global yang menyebabkan iklim di bumi menjadi ekstrim dan aspek kehidupan tidak stabil. Yang selanjutnya membahas terkait gas rumah kaca. Gas yang paling berperan dalam efek rumah kaca yaitu metana dan karbon dioksida, di mana metana itu berasal dari kegiatan pertanian, peternakan, serta dari pembusukan sampah, sedangkan karbon dioksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, pernapasan manusia, letusan gunung berapi, serta ada gas-gas lain seperti karbon monoksida yang berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil, lalu ada dinitrogen oksida juga berasal dari pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil, nitrogen dioksida berasal dari pembakaran hutan, lalu belerang dioksida dari letusan gunung berapi, dan ada PFC, HFC, CFC yang berasal dari semprotan aerosol serta pendingin atau AC. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global terjadi ketika suhu rata-rata di atmosfer, lautan, dan daratan di bumi meningkat. Adanya pemanasan global menyebabkan naiknya permukaan air laut karena es yang berada di kutub selatan dan kutub utara mencair, serta adanya peningkatan suhu dan keasaman air laut yang menyebabkan berdampak pada terumbu karang dan mengganggu ekosistem biota laut. Serta dari pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ditandai dengan adanya iklim yang berubah-ubah tidak menentu dan adanya peristiwa El Nino dan La Nina, di mana El Nino meningkatnya suhu permukaan laut dan La Nina kembalinya suhu permukaan laut secara drastis dan ekstrim. Karena suhu meningkat dan perubahan iklim yang tidak jelas dapat berdampak pada aspek kehidupan yang lainnya, seperti dampak terhadap makhluk hidup, di mana akan terjadi kepunahan spesies. Untuk beberapa spesies atau makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi di lingkungan atau iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan kepunahan spesies. Selain itu juga akan mengganggu ekosistem, di mana perubahan iklim dapat mengganggu ekosistem sehingga menyebabkan perubahan pada rantai makanan dan interaksi antar makhluk hidup. Lalu yang selanjutnya ada dampak pada kesehatan. Perubahan iklim yang tidak menentu juga dapat berdampak pada kesehatan, di mana terdapat penyakit-penyakit seperti penyakit pernapasan. Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan seperti asma dan bronkitis. Lalu yang selanjutnya ada penyakit infeksi. Perubahan iklim juga dapat meningkatkan risiko penyakit infeksi seperti adanya malaria dan demam berdarah. Lalu adanya kematian akibat panas, di mana perubahan iklim yang tidak menentu juga dapat menyebabkan kematian seperti kemarau panjang yang menyebabkan kematian akibat kepanasan. Yang selanjutnya juga ada dampak pada infrastruktur, di mana perubahan iklim karena adanya banjir, badai, dan kekeringan juga menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti jalan dan jembatan bisa rusak. Perubahan iklim juga akan mengganggu pasokan air, di mana itu akan berdampak pada kegiatan industri, pertanian, dan domestik. Perubahan iklim juga berdampak pada ekonomi, di mana dapat menyebabkan kerugian ekonomi karena
Iklim yang tidak menentu sangat berpengaruh pada sektor pertanian, karena pertanian sangat bergantung pada cuaca. Selain itu juga di sektor industri dan pariwisata juga akan terdampak. Upaya mencegah pemanasan global akibat dari efek rumah kaca yaitu yang pertama dengan menggunakan energi terbarukan, lalu penghematan energi dan air, selanjutnya menggunakan kendaraan yang bertenaga listrik. Selain itu juga menggunakan bahan alamiah untuk pertanian dan penggunaan teknologi infrastruktur berbahan yang ramah lingkungan. Selain itu juga dapat menerapkan prinsip 6R yaitu refine, penggunaan barang atau proses yang ramah lingkungan, serta reduce, pengurangan jumlah limbah dengan optimalisasi proses, reuse yaitu penggunaan kembali bahan atau limbah dengan proses yang berbeda, recycle yaitu mendaur ulang barang tak terpakai sehingga bisa berguna lagi, lalu recovery yaitu pengambilan kembali material penting limbah. Lalu yang keenam adalah retrieve energi yaitu penghematan energi dalam proses produksi.